Oke, sudah di-record. Oke, jadi kita membahas sequence diagram. Jadi kalau kemarin sudah kita bahas mengenai use case, ya. Use case selanjutnya, jadi setiap dari ketika kita ingin membuat rancangan atau pemodelan dari sebuah sistem menggunakan pemrograman berorientasi objek, nah maka untuk memodelkan itu atau untuk merancang sistemnya itu sebaiknya kita menggunakan UML. Pak, maaf Pak, masih ke mute Pak. Ya, terima kasih. Jadi kita kemarin sudah membahas mengenai use case, ya, use case, terus expanded use case dan activity. Nah, kalau teman-teman ingin merancang sebuah sistem ya yang berorientasi objek, nah sebaiknya teman-teman menggunakan UML, ya. Jadi kemarin berapa kita mempunyai use case di use case diagram, ya. Jadi use case itu ingat yang bulat-bulat itu namanya use case, ya. Jadi kalau dijadikan satu namanya use case diagram. Berapa kita mempunyai use case, kita sekian harus membuat yang namanya expanded use case, yang namanya activity diagram, dan nanti juga yang namanya sequence diagram. Ya, apa sih sequence diagram sendiri? Jadi sequence diagram sendiri itu kalau kemarin di expanded use case itu kita menggambarkan secara deskriptif, ya. Jadi menggambarkan jalan ceritanya. Jadi bagaimana sebuah use case itu berjalan, ya. Jadi kita ceritakan ya menggunakan deskriptif. Nah, selanjutnya activity itu menggunakan diagram, ya. Jadi diagram bagaimana alurnya dari masing-masing aktor, ya, dan juga sistem, bagaimana sistem responnya. Nah, kalau di sequence diagram ini kita menggambarkan bagaimana interaksi antar objeknya. Nah, objek yang dimaksud di sini adalah yang pertama ada aktor, ya. Jadi per sequence itu, ya. Jadi setiap use case itu kita gambarkan sequence diagramnya. Berapa ada aktornya, ya. Jadi bagaimana aktor berinteraksi itu dengan sistem. Maksudnya di sini sistem kan terdiri dari berbagai apa namanya objek, ya teman-teman. Jadi mungkin ada yang sudah pernah pakai Laravel atau code igniter, ya. Nah, itu mengenal MVC, ya. Jadi ada yang namanya model, ada yang namanya view, ada yang namanya controller. Nah, di sequence diagram kita itu menggambarkan seperti itu. Jadi bagaimana objek itu berinteraksi, aktor itu berinteraksi dengan UI, ya. Selanjutnya dari UI itu bagaimana berinteraksi dengan controller, ya, atau code-nya, walaupun di apa namanya dengan fungsi yang ada di controller gitu, ya, atau dengan fungsi lah. Terus dari fungsi itu bagaimana berinteraksi dengan modelnya atau database-nya atau tabelnya gitu. Jadi di sini kita gambarkan seperti itu, ya. Nah, itu secara apa namanya introduction sedikit ya mengenai sequence diagram. Jadi kalau teman-teman sudah pernah menggunakan Laravel ataupun CodeIgniter, ya lebih gampang memahami karena itu kan secara prakteknya langsung. Nah, kalau sequence diagram ini secara konsepnya. Sebenarnya MPC yang ada di CodeIgniter dan Laravel itu diambil dari sini. Gitu. Jadi konsep model, view, dan controllernya itu.
Nah, ini ya jadi materinya, jadi pendahuluan ya. Jadi sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek yang di dalam objek di dalam dan di sekitar sistem. Jadi termasuk pengguna, display ya, display atau form atau yang kita kenal mungkin sebagai UI ya. Nah, terus nanti ada berupa message yang digunakan untuk menghubungkan antar objek tersebut ya. Jadi sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal waktu. Jadi setiap objek itu memiliki dimensi vertikal atau waktunya, dan dimensi horizontal. Dimensi horizontal ini menggambarkan objek-objek yang berinteraksi. Ya, jadi antara view atau antara, kalau di sequence diagram namanya Bunderi, ya, antara Bunderi dengan controller itu bagaimana interaksinya, kapan terjadinya. Terus antara controller dengan mungkin bisa langsung ke modelnya atau entitas kalau di sequence diagram ya. Jadi kurang lebih menggambarkan seperti itu. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Nah, diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut. Ya, jadi tetap harus ada triggernya. Nah, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan. Nah, diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram dan memperlihatkan tahap demi tahap apa yang harus terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam use case. Sequence diagram sendiri itu sebenarnya bukan nggak bisa sih ya. Maksudnya kalau kita berpatokan pada expanded use case itu agak susah karena bukan mengenai alur dari sistemnya lagi. Maksudnya alurnya itu bagaimana step-stepnya, tapi lebih ke teknisnya lagi. Maksudnya lebih ke dalam objeknya lagi, begitu ya. Karena di dalam sistem itu kan ada objek, ya, yang tadi itu model, view, dan controller. Nah, kalau kita ngambil dari expanded use case, tidak terlihat yang mana view ya atau Bunderi kalau di sequence diagram ya, yang mana namanya controller dan yang mana namanya entitas gitu. Kalau di expanded use case nggak akan kelihatan, di activity diagram juga nggak akan kelihatan ya. Jadi kita gunakan expanded use case itu sebagai patokan. Jadi bagaimana awal mulai dari sequence diagram ini. Jadi triggernya apa, terus aktornya melakukan apa saja. Nah, itu bisa. Tapi kalau dari sisi sistem responnya, nah itu kita nggak bisa melihat di expanded use case apa saja yang nantinya akan berinteraksi dengan aktor. Ya. Nah, jadi tujuannya digunakan untuk memperlihatkan interaksi antar objek ya dalam perintah yang berurutan. Tujuan utamanya adalah mendefinisikan urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Mirip dengan activity diagram ya, jadi menggambarkan alur kejadian, aktivitas, namun lebih detail ya dalam menggambarkan baik itu aliran data atau bagaimana interaksinya antar objeknya. Terus kurang mampu menjelaskan detail dari sebuah algoritma. Ya, jadi tidak bisa menggambarkan looping atau percabangan dan lain sebagainya. Nah, di sini nggak bisa. Nah, komponennya yang pertama itu ada aktor. Ya, aktor tahu lah ya, orang-orangan sawah itu loh. Anggap aja kita sebut aja orang-orangan sawah biar gampang. Terus ya, yang kedua adalah interface ya atau Bunderi. Nah, kalau yang sering menggunakan code editor atau Laravel, nah ini namanya view ya, atau UI-nya. Jadi interface kalau di sequence diagram itu namanya Bunderi ya. Jadi Bunderi itu adalah interface atau view ya. Selanjutnya ada proses pembacaan atau kontrol. Nah, kontrol ini kaitannya dengan function ya, kelas itu. Walaupun kalau kita berbicara teknisnya, maksudnya dari Laravel dan juga code editor, sebenarnya semua ada kelasnya kan gitu, karena turunan dari Laravel atau C itu sendiri gitu. Namun kalau di kontrol itu biasanya khusus untuk yang
function, jadi ada functionnya dia di sana. Ya, jadi ini yang mengontrol semuanya. Karena dari Bunderi itu interaksinya ke kontrol. Kontrol itu entah itu memanggil entitas atau memasukkan data ke dalam entitas, selanjutnya dilempar lagi ke Bunderi atau ke interface-nya. Nah, itu tugasnya kontrol. Nah, jadi kenapa namanya kontrol? Karena dia yang menghubungkan antara Bunderi dan entitas. Ya dia yang ngontrol gitu. Jadi isinya function, algoritma, itu biasanya di controller. Entity atau tabel, ya kalau di MVC itu di model dia, ya model view controller, jadi adanya di bagian model, ya. Nah, di model ini tugasnya interaksi ke dalam database atau ke dalam tabel, ya. Jadi interaksinya ke tabel dia. Jadi dia bagaimana input, delete ataupun update ataupun select, ya. Nah, ini tugasnya entity, ya. Nah, ini 4 komponen, ya. Jadi 4 komponennya ada lagi 2 sebenarnya, karena itu ada yang waktu itu yang horizontal dan yang vertical message itu. Nah, ini komponen kelasnya teman-teman. Jadi ada namanya kelas Bunderi, kelas control, kelas entity, dan kelas aktor, ya. Nah, ini ya, jadi notasinya atau simbolnya seperti ini. Jadi aktor biasa kita gambarkan menggunakan orang-orangan sawah seperti itu. Entitas kelas, ya. Jadi ingat di sini kelas semua, ya. Entity itu kelas, Bunderi itu kelas, control itu kelas, ya. Karena kalau kita secara praktis, secara code-nya juga sama. Jadi entity atau model itu kelas juga, Bunderi atau view itu kelas juga, ya. Control atau controller itu kelas juga. Nah, kalau bingung mungkin coba-coba deh iseng-iseng itu cari review, bukan review ya, cari tutorial sedikit mengenai code igniter atau Laravel. Nah, nanti teman-teman akan paham konsep dari sequence diagram, bagaimana implementasinya ke dalam sebuah pengkoda. Ya, mau nggak mau harus paham tuh, karena kalian kan nggak hanya kalau sistem informasi merancang arsitektur dari sebuah sistem, ya harus tahu juga sistem itu arsitekturnya atau teknologinya itu seperti apa sih sebuah sistem itu, ya. Ya, teknologi misalnya kayak MVC, ya, bagaimana teknologinya, bagaimana konsepnya, bagaimana implementasinya, itu harus paham juga. Kalau nggak paham, nggak akan bisa membuat perancangan sistem. Kenapa? Karena nggak punya gambaran. Jadi harus paham juga, ya. Nah, terus ada yang namanya lifeline, namanya istilahnya, ya. Jadi yang vertikal itu, ya, atas bawah itu, ya, itu lifeline. Jadi menggambarkan setiap objek nanti akan memiliki itu, ya. Setiap objek nanti akan setiap kelas nanti akan memiliki lifeline yang nanti akan dihubungkan dengan message yang nomor 5 itu, ya. Jadi nomor 5 itu atau F itu kan ada message. Nah, itu yang nanti berinteraksi, menggambarkan interaksi antar objek atau pengiriman pesan. Misalnya aktor, contoh sederhana login, ya. Aktor menginputkan username ke dalam Bunderi. Aktor menginputkan password ke dalam Bunderi. Aktor klik tombol submit. Nah, setelah disubmit, otomatis kan Bunderi mengirim request ke kontrol, ya, mengirim data lah ke kontrol. Nah, kontrol itu melanjutkan. Nah, di dalamnya itu apakah ada pengecekan, ya. Jadi kalau ada pengecekan bisa dicek. Nah, kalau pengecekannya itu ngambil langsung ke database, diambil dulu ke database atau ke entitas, ya. Jadi kontrol mengirimkan pesan ke entitas. Jadi entitasnya, kontrolnya select select username dan password ini. Nah, nanti entitasnya mengembalikan ke kontrol. Kontrolnya ngecek sesuai nggak. Kalau sesuai ataupun enggak, nanti dikembalikan lagi ke Bunderi.
Nah, bunderinya tugasnya menampilkan ke aktor. Nah, kurang lebih seperti itu ya, apa namanya, singkatnya. Nanti saya kasih contohnya deh biar teman-teman lebih jelas ya. Ya, jadi ini partisipan atau objek ya, message, komunikasi antar objek atau partisipan. Nah, terdapat dua tipe garis, yaitu ada vertikal ya, waktu, dan horizontal. Terus nama objek atau kelas, ingat message-nya juga nanti itu wajib diberikan penamaan. Ya, misalnya kayak manggil function. Kalau dari apa namanya, bunderi ke kontrol, misalnya dia function verifikasi login gitu. Nah, itu bisa ya seperti itu ya. Nah, ini data istilah ya. Jadi partisipan objek yang terkait sebuah urutan, line, jadi menggambarkan dari sebuah objek yang vertikal tadi itu ya, aktivation ya, jadi suatu titik waktu di mana sebuah objek mulai berpartisipasi dalam sebuah sequence ya, ditandai dengan sebuah bar ya. Jadi di dalam line-nya itu ya, trace vertikal, nah di situ kayak ada bar itu loh. Contohnya kayak yang contohnya kayak yang ini teman-teman. Jadi nah ini ya ada var, jadi itu menandakan pada saat itu dia berinteraksi. Nah, time elemen penting dalam sequence diagram ya, konteksnya adalah urutan, jadi bukan durasi, urutannya. Kalaupun dia dibuat panjang, dia nggak akan mempengaruhi ya, karena dia adalah urutan. Jadi yang mana dulu yang dikerjakan gitu. Apakah dia langsung manggil controller atau manggil view dulu ya. Nah, return adalah suatu hasil kembalian sebuah operasi. Jadi operasi mengembalikan hasil, tetapi boleh tidak ditulis ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi pengecekan itu kan ada returnnya. Nah, itu bisa digambarkan dengan return. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini adalah apa namanya, left line-nya ya. Nah, ini message-nya apa? Create new customer. Jadi karena kita berbasis objek ya, terus juga sudah ke teknis ada kelas dan lain sebagainya. Nah, otomatis dia memanggilnya seperti memanggil sebuah apa namanya di sini function ya. Kalian harusnya dapat DDP ya, jadi dasar-dasar pemrograman. Nah, di dasar-dasar pemrograman itu kan udah diajarin function tuh, jadi kan ada yang seperti ini, ada function, parameter, parameter, parameter ya. Nah, sama sini juga save customer, jadi save customer memanggil apa namanya, Slack itu di dalam sistem itu memanggil function yang namanya save customer ya. Nah, sayangnya di sini ada return ya, return value ya, jadi mengembalikan nilai dari sistem ya, dari putus-putus ya. Nah, ini seperti menampilkan ya, jadi menampilkan ke dalam ke aktor itu. Nah, kalau di sini nah di sini sebenarnya teman-teman harus jelaskan ini apakah bunderi, apakah kontrol atau entity ya. Karena kalau seperti ini aja nanti nggak akan terlihat dia apa namanya, kelas apa di sini ya. Nah, ini wajib diberikan penjelasan. Jadi kalau teman-teman menggunakan deskriptif seperti ini ya, harus ada kontrol entity atau bunderi ya. Tapi kalau menggunakan simbol ini nggak perlu, langsung dikasih nama aja, apa nama entity-nya, apa nama kelas bunderinya, apa nama kelas kontrolnya. Nah, contohnya di sini ya, review ini yang kemarin ya, jadi video rental ya, happy video rental case study ya. Jadi kita ngambil yang add new video item ya, use case yang satu. Nah, ini kita sudah buatkan expanded use case-nya ya. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Jadi ada class, ada sistem ya. Ini masih gambaran secara umum saja ya. Ada class, ada sistem. Nah, sistem ini masih digambarkan secara global.
Terus muncul pertanyaan, Pak, boleh nggak seperti ini? Nggak boleh sebenarnya. Ya, tapi di sini hanya sebagai contoh saja. Jadi yang pertama Clef itu eh, apa namanya interaksinya ke dalam sebuah sistem itu dia memanggil function yaitu find video specification. Ya, di dalamnya ada parameter type, tipe, title dan producer. Ya. Nah, terus yang kedua adalah add video specification. Ya, jadi memasukkan video specification. Jadi ada tipenya, titelnya, prosedur, dan date release-nya. Nah, terus yang terakhir adalah add video item, ya, date accurate-nya. Nah, ini jadi memanggil sebuah function yang ada di dalam sistem. Nah, mungkin ini masih agak kurang jelas ya. Nah, ini di step-stepnya kalau teman-teman lihat di sequence diagram ya seperti ini, extended use case. Nah, di sini dia ininya apa namanya penjabarannya gitu ya. Nah, ini form expanded use case ya. Step by stepnya bisa, namun dari sisi bagaimana interaksi, nah kalau dari aktor ke sistem akan bisa kita ambil dari expanded use case, tapi kalau dari apa namanya entitas, dari bunderi, dari kontrol, nah itu kita nggak bisa ambil dari extended ya. Ya contohnya seperti ini login, jadi agak sedikit berbeda dengan yang tadi ya. Nah kalau di sini udah dipecah dia. Ya, jadi contohnya adalah login. Nah, di sini kita udah nggak bicara, kalau di sini tadi masih ada sistem. Ya, jadi ini secara general. Nah, kalau di sini sudah nggak, jadi sudah dibagi per kelas. Jadi ada kelas Kunderi, ya, atau interface atau UI, ada kelas controller, ya, yang di dalamnya biasanya berisikan function, code, dan lain sebagainya. Ada kelas entitas atau model, ya. Nah, di sini ya yang pertama customer berinteraksi dengan apa? Bunderi ya atau view. Ya, dia login. Ya. Selanjutnya kalau sudah misalnya diinputkan username dan password, klik submit. Nah, dia masuk ke atau Bunderi ini memanggil kelas validate user ya di function validate user di kelas security manager ya. Nah, dari sini, dari security manager, dia memanggil entitas user, yaitu function check user detail. Ya. Nah, nanti kalau apa namanya sudah dilakukan itu, kelas user ini mengembalikan atau mereturn sebuah value ke security manager. Ya. Nah, selanjutnya security manager melakukan validate terhadap data yang dikembalikan. Nah, selanjutnya security manager mengembalikan mereturn sebuah value ke login screen yang fungsinya nanti dikonsumsi oleh customer. Begitu. Ya, jadi ingat garis putus itu adalah sebuah return. Ya, jadi kalau apa namanya message itu full ya garis full nggak putus-putus ya yang menandakan interaksi antar objek, garis return ini menandakan interaksi dengan objek juga sebenarnya, namun dia bisa di return seperti ini ya. Jadi ini biasanya kan function, jadi ngecek oh ada atau enggak, oh ada atau enggaknya tetap akan dikembalikan pasti ke queue ya. Nah, karena untuk informasi bahwa customer berhasil login atau enggak. Nah, kurang lebih teman-teman buatnya nanti akan seperti ini. Ya, jadi ini akan dibuatkan setiap apa namanya use case kita membuat sequence diagramnya. Ya. Nah, contoh lagi misalnya di sini ya. Jadi di sini ada sebuah interface ya. Jadi ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada kode awal apa namanya karya ilmiah, terus ada tombol cari ya, terus ada tombol save dan ada tombol cancel ya. Jadi ada sebuah interface ya, ada apa namanya input text-nya ada 3, tombolnya ada 3 juga. Nah, coba di sini kita buatkan sebuah sequence diagramnya. Jadi yang pertama mahasiswa mungkin memasukkan
uh, inputannya ya, terus klik cari ya. Nah, jadi di sini ada 3 kelas ya, 3 kelas. Yang pertama ada mata kuliah, kelas Bunderi, kelas controller ada proses, kelas entitas ada tabel mata kuliah. Ya, jadi mata kuliah selanjutnya memanggil proses data mata kuliah. Ya, jadi diproses di sini. Nah, ini saya nggak tahu apa namanya, uh, dia langsung mengembalikan atau memberikan ke mahasiswa. Jadi tanpa mengambil apa namanya data dari tabel mata kuliah. Ya, nah klik cari selanjutnya mahasiswa melakukan memilih mata kuliah, ya tampil mata kuliah, masukkan kode awal mata kuliah, klik save. Nah, diproses ya ke apa namanya ke proses, terus dikembalikan ke interface-nya ke kelas mata kuliah, baru nanti datanya di save ke dalam tabel mata kuliah. Nah, ini untuk contoh sequence diagramnya ya. Nah, contoh lagi, jadi misalnya program studi input data mata kuliah, proses, save ya. Nah, sebenarnya nggak, untuk apa namanya aktornya boleh 1, boleh 2 ya. Jadi tergantung use case-nya. Terus untuk kelasnya, jadi kelas Bunderi nggak harus 1. Nanti kalau ada 2 bisa. Terus kalau kelas prosesnya ada, kelas controllernya ada 2 juga bisa. Kelas entitasnya ada 3 atau 2 juga bisa. Jadi masing-masing kelas ini, nah itu diperbolehkan lebih dari 1 ya. Nah, contohnya itu misalnya nih di perpustakaan ya. Jadi di perpustakaan eh, ada berapa use case nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 use case ya. Yang 2 itu adalah extend. Jadi extend itu opsional. Boleh dilakukan, boleh tidak ya. Karena dia extend. Kalau include, dia harus melakukan apa namanya use case sebelumnya sebelum dia mengambil use case tersebut ya. Jadi itu diingat, ada extend, ada include. Biasanya yang include itu adalah use case login ya. Nah, di sini ada berapa? 7 ya, sorry, ada 7. Nah, itu akan kita buatkan activity diagram dulu ya. Jadi activity diagram untuk aplikasi perpustakaan ya. Nah, di sini ada 3 activity utama, yaitu menambahkan anggota atau member, anggota meminjam buku, dan anggota mengembalikan buku. Ya, nah coba kita buatkan yang menambah anggota. Ya, jadi sequence diagram menggambarkan. Nah, ini tadi dalam membuat sequence diagram ini memakai metode programming MVC, model view controller ya. Kita skip aja. Nah, contohnya di sini, jadi menambah anggota perpustakaan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kelas apa namanya Bunderinya itu ada berapa? Ada 2 ya. Jadi boleh kelas Bunderi, kelas controller ataupun kelas entity itu lebih dari 1. Nah, itu diperbolehkan ya. Nah, jadi bagaimana use case-nya? Yang pertama adalah pustakawan. Jadi pustakawan pilih pendaftar anggota ya. Jadi ini semuanya sebenarnya function yang kita panggil ya. Kalau teman-teman belajar Laravel, belajar CodeIgniter, otomatis kan ada functionnya semua ya di dalam kelasnya itu. Pasti itu yang kita panggil. Jadi message yang kita tuliskan itu adalah kelasnya begitu ya. Nah, jadi pilih pendaftaran anggota ya. Kelas itu biasanya identiknya di tengah, di akhirnya itu ada bermuka huruf tutup ya. Nah, jadi pustakawan, jadi ketika klik menu misalnya daftar apa namanya anggota gitu ya, jadi secara tidak sengaja di dalamnya dia memanggil sebuah kelas yang apa namanya yang dipanggil adalah pilih pendaftaran anggota ya. Nah, kelas pilih function pilih pendaftaran anggota itu ada di kelas Bunderi di menu utama ya. Nah, dari menu utama ini selanjutnya menu utama memanggil
kelas Bunderi juga ya, yaitu form pendaftaran anggota, yaitu tampil form pendaftaran anggota gitu. Nah, kalau sudah muncul misalnya muncul interface-nya ya, jadi baru pustakawan itu memasukkan nama anggota ya. Mungkin karena di di Bunderinya atau di UI-nya itu ada dua inputan, yaitu nama dan alamat ya. Nah, ini masukkan nama, masukkan alamat. Atau nanti mungkin bisa juga dalam satu ini ada nama, alamat, terus nomor anggota. Nah, itu bisa jadi dibuat jadikan sebuah parameter ya. Jadi ada masukkan nama, masukkan anggota ya, baru selanjutnya klik submit. Nah, ketika klik submit di sini, form kelas Bunderi kelas pendaftaran anggota ini dia memanggil kelas yang ada di controller, yaitu kelas proses pendaftaran anggota dengan nama fungsinya input form pendaftaran ya. Terus di dalamnya diisikan parameter nama dan juga alamat ya. Nah, dari controller kelas dari kelas proses pendaftaran anggota, selanjutnya dilanjutkan ke member ya, ke kelas member ya. Kelas member di sini teman-teman bisa lihat ini adalah entitas ya, atau model ya. Jadi tugasnya biasanya menginputkan ke dalam database ya. Jadi set nama ya, set alamat. Bisa juga sih dijadikan satu ya. Misalnya insert insert anggota gitu ya, kurung buka nama, koma, alamat. Jadi ada parameternya. Nah, kalau di sini dia tidak ada returnnya ya. Jadi ketika sistemnya itu kelar, nggak ada pengembalian atau nggak ada feedback ke aktornya ya gitu. Boleh nggak Pak Subardi? Nggak apa-apa kalau mau merancang sistem seperti itu ya, namun sebaiknya tetap ada feedbacknya. Supaya apa? Supaya aktor atau pengguna itu tahu ini yang kita inputkan sudah masuk atau enggak ya. Biasanya kan ada pop up ya, atau notifikasi data sudah berhasil diinput gitu misalnya, atau data gagal diinput. Nah, itu boleh diisi, boleh tidak, itu sebenarnya opsional. Kalau di sini kita buatnya tidak perancangan dari sistemnya itu nggak ada feedbacknya atau returnnya ya. Jadi dia tidak diberikan feedback si aktornya bahwa sistemnya ini sudah berhasil atau tidak. Nah, kalau dibuatkan feedbacknya gimana Pak? Nah, bisa aja. Jadi dari member ya, dia membuat feedback ke sini terlebih dahulu ya. Nah, dari proses pendaftaran anggota baru dia juga buat feedback itu ke sini. Nah, dari form pendaftaran anggota, apakah feedbacknya ke menu utama dulu atau langsung ke pustaka? Nah, itu terserah. Boleh juga dari form pendaftaran anggota ke menu utama dulu, boleh. Cuman nggak, kurang efisien, terlalu panjang maksudnya. Jadi sebaiknya dari sini langsung ke pustakawan, ke aktornya ya. Nah, itu. Ya, jadi kelihatan, maksudnya kelihatan itu adalah usernya itu tahu yang dimasukkan ini sudah berhasil atau gagal ya. Gagal tetap harus ada feedbacknya teman-teman, supaya apa, supaya tahu usernya. Kalau kalian misalnya buat buat register di Facebook begitu, inputkan username password, ketika diklik nggak ada respon apa-apa nih dari sistemnya, itu kan kalian bingung nih sistemnya sudah berhasil atau enggak kan, itu berhasil register atau enggak. Nah, sama halnya kalau rancangannya tadi tanpa ada return, boleh aja, nggak akan ada masalah. Cuman itu udah sudah sesuai atau belum dengan konsep dari UI UX ya. Karena kan di UI UX itu kan kita sebagai pengguna atau pengguna sistem itu harus bisa mengetahui atau sistemnya itu harus user friendly gitu.
sehingga mudah menggunakan sistem. Nah, begitu ya. Jadi di sini harus dipikirkan juga returnnya. Apa yang di return, ya. Terus returnnya apakah langsung ke apa namanya ke aktor atau harusnya melalui Bunderi sih ya. Jadi Bunderi itu dari controller ke Bunderi dulu. Nah, Bunderi baru masih ke uh, aktor gitu. Karena yang sebagai interface atau penghubung antara controller dengan aktornya atau pengguna itu kan Bunderi. Ya, jadi harus melalui Bunderi terlebih dahulu. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sequence diagram. Ada yang mau ditanyakan nggak? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nah, sepertinya tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin bisa lanjut ke apa namanya mencetak kartu anggota. Ya, jadi mencetak kartu anggota perpustakaan. Nah, di sini malah lebih banyak lagi kelasnya. Ya, jadi ada kelas Bunderi aja ada 2. Ya, ada 4. Ada 4. Kelas kontrol ada 2. Ya, kelas entitas ada 1 ya. Jadi ini entitas 1 aja. Ada kelas Bunderi ada 1, 2 ya. 3, 4. Kelas kontrol ada 1, 2, 3. Jadi boleh aja sih buat banyak, nggak apa-apa ya, nggak masalah sebenarnya. Atau mau buat 1 tapi di dalamnya banyak function, itu nggak apa-apa juga gitu ya. Kalau buat kelas otomatis kalau di CodeIgniter itu jadi buat tag baru teman-teman ya. Jadi kayak kita buat tag baru. Nah, kalau ada 3 kelas controller berarti ada 3 pick apa namanya 3 pick di dalam folder controller ya gitu. Nah, itu akan ini sih akan lebih boros jadinya ya, jadi mending 1 aja, apa namanya 1 tapi di dalamnya banyak fungsi ya. Nah, jadi ini konsepnya sama seperti yang tadi ya. Jadi dia berhubung dari pustakawan, dia masuk ke apa namanya view ya, dari view itu masuk lagi ke view, atau memanggil function di dalam class view, dari class view masuk dia ke controller ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya nggak mungkin teman-teman kalau disuruh menggambarkan bisa, cuman di sini saya akan coba apa namanya relate-kan ke bagaimana sih kalau di yang sebenarnya begitu ya. Kalau ini kan hanya rancangan, jadi kalau kita melakukan implementasi itu bagaimana. Tapi contohnya nggak saya gunakan yang ini ya. Nah, jadi contohnya saya tidak menggunakan yang perpustakaan ya. Misalnya di sini. Nah, di sini ya. Jadi ini kebetulan saya pakai JI ya, CodeIgniter. Nah, CodeIgniter itu konsepnya ada yang seperti saya bilang tadi, ada model, view, dan juga controller begitu. Nah, sebenarnya hampir mirip dengan apa namanya dengan sequence diagram ya. Jadi kalau sequence diagram itu ya, jadi kalau sequence diagram itu nah ini kan ya, ada entitas, ada Bunderi, ada entitas, ada controller. Jadi kalau di apa namanya MPC itu ada controller. Controllernya adalah ya controller ya, control ya, kelas control. Kalau Bunderi itu adalah model ya. Kalau entitas itu adalah Bunderi itu adalah view ya. Jadi ini yang berinteraksi dengan aktor ya. Karena dia adalah merupakan user interface ya. Selanjutnya Bunderi itu
entitas itu adalah model. Ya, jadi kalau kita bedah di controller nih, atau di view dulu deh, view dulu ya. Nah, misalnya ini ada view ya. Jadi di dalamnya dia itu adalah HTML gitu. Karena kita berbasis web ya, jadi di dalamnya adalah HTML. Nah, jadi HTML, CSS itu ada di sini semua gitu ya. Nah, terus di sini juga ada hasil dari variabel hasil dari controllernya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ya, ini kelas view-nya. Jadi di kelas view itu sebenarnya nggak ada function. Ya, tapi tergantung ini sih, tergantung kalau di CI nggak ada function, mungkin kalau di Laravel ada. Ya, nah itu tergantung. Nah, selanjutnya ini kelas view. Jadi view itu kalau di base dari web, nah itu isinya HTML, ya isinya HTML, CSS dan juga JavaScript, ya. Sedangkan kalau di uh, controller, ya, jadi di controller itu ya isinya adalah misalnya RKA, gitu ya. Nah di sini isinya kelas, ya jadi kelas RKA extend CI controller ya dia. Nah, terus di sini ada konstruktornya, ya biasa kalau kita buat kelas ada konstruktornya. Jadi ini ketika kelas ini diakses, ini yang pertama kali otomatis langsung jalan. Ya, ini ada sebuah variabel global yang digunakan di dalam private ya. Jadi sifatnya dia private, namun bisa digunakan di seluruh kelas ini. Jadi setiap function bisa menggunakan variabel ini. Nah, begitu. Nah, yang kita panggil ya, jadi kalau kita relatekan dengan yang ini ya. Nah, di sini teman-teman kan bisa lihat nih ada message ya. Jadi ketika Bunderi itu memanggil controller, nah dia memanggil sebuah function. Nah, yang dipanggil adalah sebenarnya function-function ini. Itu yang di dalamnya isinya code ya. Nah, nanti code-nya ini, code controllernya ini itu memanggil view ya. Jadi sebenarnya yang menjadi base-nya itu adalah controllernya ya. Jadi view itu yang nanti akan ditampilkan ya. Mungkin ya agak bingung ya, tapi ikutin aja konsepnya ini ya, karena kita berbicaranya dari sisi pengguna kalau di sini ya. Nah, nanti di sini dia bisa memanggil kelas yang ada di dalam model ya. Contohnya di model itu kelas simpan. Jadi misalnya function simpan ya. Sebentar, carikan function simpan ya biar gampang teman-teman ini. Nah, ini ya misalnya ya, simpan RKA perubahan. Jadi kita lihat di model. Nah, model itu kalau di sini saya buatnya satu aja. Jadi di satu model untuk semua controller gitu. Bisa misalnya kalau dibeda-bedakan bisa atau enggak ya, bisa aja sih ya. Jadi tadi sebuah function ya, jadi function simpan perubahan RKA ya yang ada di kelas RKA. Nah, itu nanti dia akan memanggil di kelas admin model admin namanya kalau di saya ya. Jadi memanggil kelas yang ada di model dengan nama fungsinya ini simpan RKA perubahan. Nah, di dalamnya ini ada parameternya begitu ya. Nah, di sini baru dia melakukan akses ke basis data. Jadi entah itu insert atau select begitu ya. Nah, kalau di sini saya insert yang berasalkan dari select gitu ya. Jadi kalau kita implementasikan sebenarnya sequence diagram itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau yang misalnya sudah menggunakan atau sudah langsung implementasi menggunakan Laravel atau code igniter mungkin lebih paham ya. Jadi
teman-teman wajib tahu juga bagaimana implementasinya ke dalam pengkodeannya. Jangan hanya saja paham dari sisi rancangannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Karena kebetulan saya ada uji juga jam 9. Oke, belum ada. Nah, nanti kalau belum ada, minggu depan kita udah UTS teman-teman, UAS ya. Itu tanggal 23 kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu jadwal pastinya, tapi di minggu ini ya, di minggu lagi 2 minggu itu kita udah UTS, UAS. Nah, soal untuk UTS-nya itu akan saya share hari ini di Spada. Jadi itu ya mungkin mirip seperti project yang kemarin, cuman ini kita akan berkelompok ya. Jadi di sana ada pilihan jenis projectnya ya, terus pilihan tools yang akan teman-teman gunakan bisa DFD atau UML ya. Terus di sana ada juga syaratnya, misalnya DFD harus DFD sampai dengan level 1. Ya, jadi dari diagram konteks dari level 0 dan itu minimal DFD level 1. Ya. Terus kalau untuk use case UML itu buatnya adalah use case diagram, extended use case, dan juga sequence. Jadi activity diagramnya di skip aja. Ya, jadi langsung loncat ke sequence. Jadi harapannya sama sih. Jadi teman-teman boleh milih mau menggunakan DFD atau UML karena bebannya juga saya coba setarakan di antara UML dan DFD. Nah, syarat yang berikutnya adalah di sana di soalnya itu kurang lebih ada 7 jenis topik proyeknya ya. Itu kan per kelompok. Nah, nanti kita dibagi aja, jadi teman-teman saja sendiri yang milih, itu maksimal per kelompok itu ada 5 ya. Jadi teman-teman aja sendiri yang milih kelompoknya supaya nggak bingung. Nanti di WA aja di ini kelompoknya siapa aja. Kelompok 1 misalnya ini berserta NIM-nya ya. Nah, nanti langsung pilih soalnya, langsung pilih topiknya ya. Itu share juga di WA-nya. Jadi kelompok 1 ini topiknya A, kelompok 2 ini topiknya B, supaya apa? Supaya nggak sama nanti ya. Jadi nggak boleh ngambil sama, harus berbeda. Nah, itu teman-teman aja sendiri yang milih ya. Jadi atur sendiri lah, jangan sampai ada yang sama gitu ya. Nah, itu nanti dikumpulnya berupa laporan ya. Jadi kalau laporan wajib ada covernya ya. Jadi di depan ada covernya, ada nama kelompok, ada logo Primakaranya ya. Nah, paling nggak ada daftar isinya juga lah. Belajar ya buat struktur laporannya. Nah, itu aja mungkin ya, sudah jelas untuk UTS-nya. Oke, saya sudah dipanggil nih ya. Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Ada nggak? Kayaknya tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya akhiri ya teman-teman. Untuk perkuliahannya, saya switch ke uji ini dulu, skripsi dulu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri perkuliahannya. Selamat pagi. Setelah uji nanti saya share ke Spada soalnya. Jadi udah bisa mengerjakan mulai dari sekarang, ngumpulinya udah mulai bisa besok. Oke, terima kasih ya telah mengikuti perkuliahan sampai dengan pertemuan yang terakhir, yaitu 14 kali pertemuan. Kalau saya ada salah perkataan atau tindakan yang baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Semoga ketemu lagi di mata kuliah berikutnya. Jangan di mata kuliah yang sama. Kalau mata kuliah yang sama kalian nggak lulus itu artinya. Ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan. Oke, saya leave dulu ya. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.